Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Haji Prasetyo. Saya dari Sistem Informasi. Saya akan membuat yaitu teks. Apa itu WBS? WBS itu Work Breakdown Structure, adalah tool yang berguna untuk mengembangkan proyek plan dan menghubungkan proyek skop ke jadwal anggaran. Work Breakdown Structure WBS menggambarkan uraian logikal dari sebuah pekerjaan yang akan dilakukan dan fokus bagaimana produk layanan atau hasil dibagi ke bagian yang lebih kecil. Ini adalah inti dari pekerjaan yang akan dilaksanakan menurut Georgi de Haugan. WBS menyediakan framework untuk mengembangkan rencana taktikal untuk menyusun pekerjaan proyek dan mengikut proyek dilakukan ke deliverable yang akan lebih mudah diatur. Ini termasuk deliverable, produk, dan proyek. Singkatnya, WBS menyediakan garis besar sebuah pekerjaan yang akan dilakukan oleh tim proyek. Next, Work package adalah penguraian WBS atau pembagian proyek ke komponen yang lebih kecil dan pekerjaan unit yang lebih mudah diatur. Work package memberikan dasar logika untuk menetapkan aktivitas proyek dan menugaskan resource untuk aktivitas tersebut, sehingga semua pekerjaan proyek diidentifikasi. Work package memungkinkan untuk mengembangkan project plan, schedule, dan budget, dan kemudian memonitor kemajuan proyek. Deliverable dan milestones. Deliverable itu berwujud dan dapat diverifikasi, termasuk report, presentasi, dan prototype, dan final sistem aplikasi. Contohnya prototype GUI. Milestones adalah kejadian penting atau pencapaian untuk memberi bukti jika deliverable sudah tercapai atau sebuah fase telah selesai. Contoh penerimaan resmi GUI oleh stakeholder, hanya penerima resmi atau persetujuan GUI oleh proyek sponsor yang bisa mengizinkan tim proyek untuk lanjut ke fase berikutnya. Penyusunan WBS mungkin membutuhkan beberapa versi sampai semua orang merasa nyaman dan yakin bahwa aktivitas kerja dan masuk di dalamnya. Ini juga ide bagus untuk melibatkan orang yang mau mengerjakan pekerjaan, karena mungkin mereka lebih tahu apa yang dilakukan dibandingkan orang lain. Deliverable Structure Chart (DSC) atau Deliverable Definition Table atau DDT digunakan untuk menetapkan skop proyek. Next, ini bagian untuk penyusunan WBS, deliverable, dan milestone. Berikut aktivitas yang dilakukan menghasilkan dokumen deliverable, test result, bahan test plan dengan klien, sehingga stakeholder sudah jelas seperti apa yang dilakukan teks, bagaimana tes akan dilakukan, dan kapan tes dilakukan. Yang kedua, melaksanakan tes, sesuaikan tes plan. Yang ketiga, tes result diperoleh, lakukan analisa. Setelah analisa dilakukan, buat ringkasan dan laporan untuk dipresentasikan ke klien. Jika semua berjalan lancar, klien menyetujui dan menandatangani tes result. Kemudian bisa dilakukan ke fase implementasi. Jika tidak, kita harus memperbaiki masalah yang muncul saat tes. Project estimasi. Setelah deliverable project dan aktivitas didefinisikan, langkah selanjutnya mengidentifikasi durasi dari setiap aktivitas. Dan manajemen proyek adalah
mengestimasi waktu yang dilakukan untuk menyelesaikan sebuah tugas atau task. Karena riset biasanya melakukan spesifik tugas biasanya terkait dialokasikan. Case mathematic berdasarkan perkiraan tanpa bukti pembuatan schedule dan budget. Contoh proses testing membutuhkan 2 minggu tanpa penjelasan kenapa harus 2 minggu. Yang kedua, bukan metode yang baik, biasanya dilakukan project manager yang memperkenalkan lebih teknik melibatkan banyak ahli. Step expert menggunakan masing-masing estimasi yang akan dibandingkan. Bisa baca sendiri. Time boxing, sebuah box waktu dialokasikan ke aktivitas atau task. Alokasi berdasarkan kebutuhan. Contoh, tim proyek hanya diberi waktu 2 minggu membuat prototipe. Ketika waktu 2 minggu tiba, pekerjaan prototipe berhenti tanpa mengatakan sudah 100% selesai atau belum. Next, top down, estimasi schedule dan cost keseluruhan proyek. Berapa lama menyelesaikan proyek dan berapa biaya yang diperlukan. Penentuan estimasi sebagai respon terhadap business environment. Contohnya, customer memerlukan ini dalam 6 bulan atau menyaingi kompetitor lain. Bottom up, estimasi dengan membagi proyek ke model kecil atau kemudian estimasi secara waktu usaha dalam person hours, person weeks, atau person months. Untuk stakeholder, WBS memberikan dasar untuk estimasi bottom up, alat ukur, dan pendekatan BL. Tantangan terbesar dalam mengidentifikasi proyek TI adalah mengestimasi waktu dan usaha effort untuk menghasilkan dari sebuah proyek sistem aplikasi. Langkah pertama estimasi aplikasi TI adalah menentukan ukurannya, seberapa besar aplikasi. Bagaimanapun, ukuran aplikasi hanya untuk bagian teka-teki dari estimasi waktu dan effort, schedule, ratio, dan budget. Akan lebih banyak dihabiskan pada fitur fungsionalitas. Semakin besar kompleksitas, semakin banyak dihabiskan pada fitur dan fungsionalitas. Semakin besar kompleksitas, semakin banyak waktu dan effort. Cost track dan berbagai pengaruh lainnya mempengaruhi waktu dan effort, dan setelah resource dan waktu estimasi diketahui spesifikasi list of code atau LOC, hitung jumlah baris kode yang membutuhkan tradisional dan menggunakan metrik software untuk menentukan ukuran proyek dan cara profesional untuk LOC. Kalau tidak itu, 2. Deklarasi variabel itu akan ada perbedaan. Programmer lain dan pemula, programmer ahli lebih sedikit menulis kode, lebih efektif. Perbedaan bahasa pemrograman, bahasa assembler lebih banyak kode dibandingkan C++. Lebih mudah menghitung setelah dibuat kode tersebut dibanding estimasi sebelum dibuat. Nah, ini Kokomo model effort. Kokomo menggunakan persamaan untuk mengestimasi jumlah persen bulan yang dibutuhkan setiap tipe proyek. Persen bulan, 1 bulan usaha effort oleh 1 orang ditetapkan 152 jam di Kokomo persamaannya. Ini contohnya 10.600 Java log. Ini contoh perhitungannya. Dan kalau yang ini model durasi, ini contoh perhitungan dari model durasinya. Itu orang dan bulan tidak selalu dapat dipertukarkan. Semakin banyak orang bisa menyebabkan sulit di komunikasi dan memperlambat pekerjaan, sehingga dibuat persamaan durasi itu ya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum.